Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Gaptek 19. Di video kali ini saya akan compare lagi kedua handphone yang ada di tangan saya ini, yaitu adalah iPhone 13 mini sama Samsung Galaxy S22 yang reguler. Di video compare kali ini saya akan imbang untuk kedua handphone ini karena handphone ini termasuk flagship paling minim, yaitu Samsung Galaxy S22 dan iPhone 13 mini. Sebelum ke videonya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe dulu channel ini, lalu nyalakan juga untuk lonceng notifikasinya. Kemudian lanjut ke hal yang pertama untuk kedua compare handphone ini, yaitu adalah dari bagian harganya. Untuk bagian harganya ini saya bandingkan di varian yang baru dan paling basic atau paling rendahnya di 128GB. iPhone 13 mini di iBox dijual di angka 13 juta. Kemudian untuk Samsung Galaxy S22 ini dijual di angka 12 juta untuk varian yang 128GB. Setelah ke bagian harga ini, kita lanjut ke bagian desain untuk kedua handphone ini. Untuk bagian desain sih saya anggap seimbang ya, sama-sama bosenin untuk kedua handphone ini. iPhone 13 mini yang pakai desain mirip iPhone 12 series dengan sedikit perbedaan di bagian kameranya saja. Kemudian untuk Samsung Galaxy S22 pakai desain mirip dengan Samsung Galaxy S21, tapi sedikit berbeda di bagian flat desainnya. Untuk bagian materialnya sih, untuk frame-nya ini kedua handphone ini sama-sama pakai frame aluminium dan di bagian depan dan belakangnya pakai kaca Corning Gorilla Glass. Bedanya di Samsung Galaxy S22 ini pakai Corning Gorilla Glass Victus Plus di bagian depan dan belakangnya. Kalau untuk iPhone 13 mini nggak disebutin ya, pakai perlindungan kaca Corning Gorilla Glass yang tipe apa. Kemudian lanjut ke finishing di kedua handphone ini. Saya lebih suka di Samsung Galaxy S22 ini karena pakai finishing yang matte, yang nggak begitu jiplak di sidik jari. Kemudian lanjut ke bagian layar di kedua handphone ini. Samsung Galaxy S22 ini pakai Dynamic AMOLED 2X 120Hz, support HDR10 Plus dengan kecerahan sampai dengan 1300 nits. Untuk luasnya di 6,1 inch Full HD Plus. Untuk kerapatan pixelnya di 425 ppi. Untuk proteksi pelindungannya dia pakai Corning Gorilla Glass Victus Plus. Kemudian di iPhone 13 mini dia pakai Super Retina XDR OLED 60Hz, support HDR10 Dolby Vision dengan kecerahan sampai dengan 1200 nits. Untuk ukurannya 5,4 inch Full HD Plus. Untuk kerapatan pixelnya lebih baik daripada S22, yaitu di 467 ppi. Untuk proteksinya dia pakai scratch resistant ceramic glass. Kalau dibandingkan secara langsung untuk hasil warna di kedua handphone ini sih sama-sama bagus. Tone warnanya hampir sama untuk iPhone 13 mini dan Samsung Galaxy S22. Tapi untuk iPhone 13 mini agak sedikit sekali warm di bagian hasil warnanya. Tapi nggak begitu mencolok ya. Cuma sedikit saja untuk warm di tone warnanya. Kemudian untuk detail di iPhone 13 mini ini lebih bagus karena kerapatan pixelnya lebih rapat daripada Samsung Galaxy S22. Dan selebihnya untuk kedua handphone ini sih sama-sama saja, sama-sama enak dipakai berlama-lama nonton konten. Bedanya untuk Samsung Galaxy S22 ini sudah support sampai 120Hz dan iPhone 13 mini cuma di 60Hz. Tapi untungnya untuk iPhone 13 mini ini meskipun masih 60Hz, untuk perpindahan animasinya ini sudah smooth banget. Jadi nggak begitu terasa pakai handphone dengan refresh rate yang masih 60Hz. Kemudian kesimpulan untuk bagian layar di kedua handphone ini, saya lebih suka di Samsung Galaxy S22 karena ukuran layarnya lebih besar daripada iPhone 13 mini. Dipakai menikmati konten ataupun main game, handphone Samsung Galaxy S22 ini lebih nyaman daripada iPhone 13 mini. Kemudian lanjut ke bagian kamera di kedua handphone ini. Kedua handphone ini pakai beda setup ya. Samsung Galaxy S22 pakai triple kamera dan iPhone 13 mini pakai dual kamera yang semua kameranya ini berfaedah.
Samsung Galaxy S22 pakai 50 megapiksel f1.8 OIS, kemudian 10 megapiksel f2.4 OIS 3 kali optical zoom untuk kamera telenya, kemudian 12 megapiksel f22 untuk ultrawide-nya. Kemudian untuk perekamannya dia maksimal di 8K 24 fps. Untuk kamera depannya 10 megapiksel f22 dengan maksimal perekaman di 4K 60 fps. Kemudian untuk iPhone 13 mini 12 megapiksel f1.6 OIS, kemudian 12 megapiksel f2.4 untuk ultrawide-nya dan maksimal perekamannya ada di 4K 60 fps. Untuk kamera depannya juga pakai 12 megapiksel f22 dengan maksimal perekamannya sama di 4K 60 fps. Dari bagian kameranya, ada satu hal yang saya keluhkan saat pakai Samsung Galaxy S22, yaitu di bagian shutter speed-nya yang kurang begitu bagus alias lambat. Kalau untuk hasil foto di kedua handphone ini sih di kondisi banyak cahaya sama-sama bagus dan detail, tapi saya suka di Samsung Galaxy S22 karena lebih bisa mengangkat shadow dan dynamic range yang lebih luas daripada iPhone 13 mini. Lain lagi kalau ceritanya kalau mengambil objek orang, Samsung Galaxy S22 ini seperti kebingungan menentukan tone warna objek orang. Terasa terlalu pekat untuk shadow-nya, dan di iPhone 13 mini ini lebih baik dalam menentukan tone warna atau wajah objek orang. Kemudian di bagian ultrawide di banyak cahayanya pun hampir sama untuk hasil di kedua foto ini seperti hasil kamera utamanya. Saya lebih suka di Samsung Galaxy S22 sih kalau bagian ultrawide-nya daripada iPhone 13 mini. Kemudian lanjut ke bagian minim cahayanya. Di kedua handphone ini sudah sama-sama baik di kamera utama dan kamera ultrawide-nya. Hasilnya hampir sama. Tapi kalau dilihat lebih detail lagi, iPhone harus lebih banyak belajar dari handphone Android kalau harus motret di minim cahaya. Di Samsung Galaxy S22 hasil fotonya lebih enak dipandang dengan sedikit flare lampu, dan shadow-nya pun bisa diangkat lebih baik di Samsung Galaxy S22 daripada iPhone 13 mini. Kemudian lanjut ke bagian selfie kameranya. Kedua handphone ini sama-sama detail dengan hasil fotonya dan tone warna di iPhone 13 mini yang lebih sedikit warm daripada Samsung Galaxy S22. Tapi kalau urusan selfie kameranya saya lebih suka di iPhone 13 mini karena untuk tone warna wajah ini lebih real dan apa adanya dengan sedikit processing yang nggak terlalu berlebih. Dan ini dia untuk compare video antara iPhone 13 mini sama Samsung Galaxy S22. Saya pakai di 4K 30 fps saja. Cek untuk dynamic range-nya. Kalau di preview sih ini sama-sama keren. Untuk hasil stabilisernya juga sama-sama oke. Oke, coba cek untuk direct langsung ke sinar matahari. Kita swap ke ultrawide-nya. Yap. Pindah ke ultrawide. Di sini masih aman-aman saja di minim cahaya. Ini untuk direct langsung ke sinar matahari. Kita coba ke agak minim cahaya di ruangan. Untuk saya swap lagi di kondisi minim cahaya untuk kamera utamanya. Saya tutup dulu untuk pintu rumah. Oke. Yap, ini dia untuk hasilnya kayak gini. Kalau di preview ini untuk Samsung Galaxy S22 ini lebih shadow ya. Shadow-nya lebih pekat daripada si iPhone 13 mini. Coba saya swap ke kamera ultrawide-nya. Yap, ini dia untuk ultrawide-nya. Di preview sih lebih oke untuk iPhone 13 mini untuk hasil di low light-nya. Tapi nanti saya cek di videonya bagaimana.
Karena nanti untuk dipindah ke tab saya untuk diedit, biasanya untuk iPhone ini hasilnya video mentah. Oke. Kemudian lanjut ke bagian performa di kedua handphone ini. Secara spek kedua handphone ini pakai spek terbaik di tahun 2021 dan tahun 2022 ini. Samsung Galaxy S22 pakai Snapdragon 8 Gen 1 4 nanometer dengan clock speednya di 3 GHz. Kemudian untuk Adreno-nya 730, kemudian RAM-nya 8 GB, 128 untuk internal memorinya, dan ada juga di 256 GB. Untuk UFS 3.1, Android 12, One UI 4.1 dan akan diupdate ke Android 13. Untuk skor AnTuTu yang saya dapatkan di versi 9 dapat di 602 ribuan. Kemudian untuk iPhone 13 mini, Apple A15 Bionic 5 nanometer hexa-core dengan clock speednya lebih besar daripada Samsung Galaxy S22 di 3,23 GHz. Untuk RAM-nya 4 GB dan internal memorinya di 128 GB, 256 dan 512 GB. Untuk iOS-nya ada di iOS 15.6 dan akan segera diupdate di iOS 16. Untuk skor AnTuTu-nya lebih besar daripada Samsung Galaxy S22 di 729 ribuan. Dan untuk hasil performa di kedua handphone ini, saya coba untuk game Setan untuk kedua handphone ini. Jawabannya sih di iPhone 13 mini lebih superior daripada Samsung Galaxy S22 karena di iPhone bisa mainkan Genshin ini dengan lebih stabil FPS-nya dan suhu yang lebih dingin daripada Samsung Galaxy S22. Kalau di Samsung Galaxy S22 ini sih selang beberapa menit, tepatnya di atas 5 menit ke atas, dia ngalamin sedikit frame drop dan suhu yang mulai panas. Padahal saya download gamenya dari Samsung Store dan untuk GOS-nya juga sudah saya aktifkan. Oh ya, untuk semuanya ini saya mainkan dengan settingan yang sama ya, dengan settingan high 60 fps dengan jaringan seluler dan suhu tanpa AC. Tapi kalau untuk dipakai cuma harian sih dan di kerjaan yang ringan-ringan saja, untuk kedua handphone ini sama-sama bisa menghandle semua aplikasi, nyaman dan enak dipakai. Kemudian lanjut ke bagian UI di kedua handphone ini. Kedua handphone ini pakai UI operating system yang berbeda, yaitu Android dan iOS. Samsung Galaxy S22 pakai Android 12 dengan One UI, salah satu UI terbaik Android yang clean dan fitur yang melimpah. Dan untuk iPhone 13 mini pakai iOS 15.6 dengan UI yang terkenal smooth dan lancar di semua aplikasi. Di bagian UI ini ada enak dan enggak. Di Samsung Galaxy S22 banyak sekali aplikasi dan mudah untuk diaplikasikan, baik pindah data antar smartphone Android. Tapi di bagian optimalisasinya sedikit di bawah iOS. Kalau di iOS memang sih untuk aplikasinya terbatas, enggak sebanyak di Android, tapi untuk optimalisasinya lebih baik daripada Android. Contohnya untuk aplikasi TikTok ataupun Instagram. Aplikasi ini sangat berjalan smooth dan lebih baik daripada Android manapun. Kemudian lanjut ke bagian fitur di kedua handphone ini. Kalau urusan fitur, saya harus akui iPhone 13 mini masih kalah dengan Samsung Galaxy S22. Fitur di handphone ini sama-sama melimpah. Kalau fitur standar seperti 5G, IP rating, dan lain sebagainya sih kedua handphone ini jelas ada. Tapi yang spesial dan fitur yang lebih ditujukan ke orang-orang yang produktif di Samsung Galaxy S22 sudah diberikan, misalnya Samsung Dex, Samsung Wireless Dex, dan yang terpenting Google Assistant di Android sudah bisa pakai bahasa Indonesia. Jadi untuk urusan fitur saya lebih suka di Samsung Galaxy S22. Kemudian lanjut ke bagian yang paling krusial di kedua handphone ini. Di bagian handphone yang compact dan sering ditanyakan adalah bagian
baterainya. Kalau urusan baterai dari segi kapasitas, Samsung Galaxy S22 jelas lebih unggul daripada iPhone 13 mini. 3700 mAh dengan kecepatan charger di 25 watt, dan untuk iPhone 13 mini cuma 2438 mAh dengan kecepatan charger cuma 20 watt. Tapi untuk segi optimalisasi software dan chipsetnya, saya akui untuk iPhone 13 series memang jawaranya. Untuk pemakaian ringan ke sedang saya, si Samsung Galaxy S22 ini saya dapatkan SOT sekitar nggak lebih dari 5 jam di 1 mingguan terakhir ini. Kalau untuk iPhone 13 mini ini bisa sampai screen on time di 5 jam lebih dengan pemakaian yang hampir sama selama 1 mingguan ini. Padahal kapasitas untuk iPhone 13 mini jauh lebih kecil dari Samsung Galaxy S22 ini. Dan kalau urusan baterai, saya lebih suka di iPhone 13 mini daripada Samsung Galaxy S22. Oke, setelah compare di kedua handphone ini, sampailah kita pada ke bagian kesimpulan untuk kedua handphone ini. Kesimpulannya adalah pilih saja untuk Samsung Galaxy S22 dengan hasil kamera yang lebih baik, fitur dan layar dengan multimedia yang lebih lega. Dan pilih saja iPhone 13 mini untuk optimalisasi software, aplikasi yang lebih baik dan daya tahan baterai yang sedikit lebih baik daripada Samsung Galaxy S22. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like video ini, subscribe juga channel ini, dan share video ini ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Saya Dori pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.